Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membuat video presentasi yang berjudul Asas-asas kewarganegaraan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Mujamil dan di samping saya Mira Cantika dan saya sendiri Maulidian. Jadi asas-asas kewarganegaraan dan prinsip hukum yang menjadi dasar sebagai negara dalam melibatkan dan mengatur setiap saja yang diakui sebagai warga negara Indonesia itu sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, asas-asas ini digunakan untuk menjawab tantangan global dan menjamin perlindungan anak dan kewarganegaraan yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai hak manusia itu sendiri. Pentingnya memahami kewarganegaraan. Kewarganegaraan lebih dari sekedar status hukum yang melekat pada diri setiap individu. Ia merupakan fondasi penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara itu sendiri. Dalam konteks modern, pemahaman yang mendalam mengenai tentang kewarganegaraan menjadi semakin relevan sampai hari ini, terutama mengenai dinamika globalisasi, perkembangan teknologi, informasi itu sendiri, serta tantangan sosial dan politik terus berubah. Terus berubah. Setiap warga negara memiliki peran dan tanggung jawab yang tidak boleh diabaikan dalam upaya Asas kewarganegaraan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Undang-undang ini menganut beberapa asas kewarganegaraan yang menjadi pijakan dalam menentukan siapa saja yang berhak menjadikan status sebagai kewarganegaraan Indonesia atau WNI. Asas-asas tersebut terbagi menjadi asas umum dan asas khusus. Dampak asas kewarganegaraan tunggal. Dalam kewarganegaraan ganda terbatas, toleransi tunggal dan ratifikasi penuh. Asas kewarganegaraan tunggal memastikan bahwa WNI hanya memiliki satu kewarganegaraan. Ini mendorong loyalitas tunggal terhadap negara dan memungkinkan partisipasi penuh dalam kehidupan politik, ekonomi dan sosial Indonesia terdampak tanpa konflik kepentingan dari kewarganegaraan lain. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, hak mendukung jabatan publik, serta hak untuk menjalankan profesi tertentu adalah contoh nyata dari dampak asas ini. Asas ius sanguinis, asas keturunan. Asas ini menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan orang tua. Artinya, jika orang tua seseorang adalah WNI, maka anak tersebut secara otomatis menjadi WNI tersebut, terlepas dari tempat kelahirannya. Indonesia adalah salah satu negara yang menganut asas ini. Dampak asas ius sanguinis dan ius solidaritas. Kepastian status hukum asas ius sanguinis keturunan memastikan bahwa seorang anak secara otomatis menjadi WNI jika salah satu atau kedua orang tuanya adalah WNI. Ini memberikan kepastian hukum sejak lahir dan mencegah. Sekian dari kelompok 3, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, guys.